Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin yang tadi ya. Jadi kepotong. Ini kan TA nya itu 62.400 bagi 780. Nolnya udah dicoret ya, ini satu-satu. Jadi tinggal 6.200 dibagi 780. Oh ya, tinggal 6.200 bagi 78. Ya, nolnya udah dicoret. Ya, berarti jadi ini 6.240. Ada 4-nya. 6.240. Nah, ini berarti coba 78 kali, kalau kali 10 udah pasti kelebihan ya. Berarti kan 78 kali 10 berarti 780. Berarti coba kali 8. Ini adalah 4, ini 6. 7 kali 8 56 tambah 6 62. Nah, ini pas ternyata. Berarti hasilnya adalah 8. Ya, ini ada 0, tinggal tambahin 0. Nah, berarti hasilnya adalah 80 suhu akhirnya. Ya, suhu akhirnya berarti 80 derajat. Yang ini. Nah, coba lanjutin ini ya. Nomor selanjutnya itu suatu logam yang masanya 100 gram dipanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan dalam bejana yang berisi air 200 gram, suhunya 20 derajat Celcius. Jumlah kalori jenis air 4200 joule per kilogram. Ya. Dan kalori jenis logam 2800 joule per kilogram K. Maka suhu kesetimbangan campuran tersebut adalah, ya berarti kamu tulis dulu diketahui. Itu pertama masanya, masa benda satu itu berarti misalnya yang pertama disebut ya, berarti itu benda satu, atau terserah kamu asal jangan terbalik ya. Masa benda satu misalnya logam, berarti itu adalah 100 gram. Jangan lupa harus kamu ubah ke kilogram ya, berarti 0,1 kilogram. Nah, sekarang suhu benda satunya itu logam tadi 100 derajat Celcius. Terus C1 kalori jenisnya, kalori jenis logam itu 2800 joule per kilogram K. Karena benda 2 itu air ya, 200 gram masanya. Kamu ubah lagi karena masih gram ke kilogram, itu adalah 0,2 kilogram. Terus suhu benda 2 air itu suhunya 20 derajat. Nah, sekarang C2 berarti kalori jenis airnya itu 4200 joule per kilogram K. Terus yang ditanya itu suhu kesetimbangan ya, berarti pas mereka dicampur itu berapa suhunya. Nah, berarti di sini jawab ya, berarti itu masa benda 1 dikali kalori jenis benda 1 kali suhu akhir kurang suhu awal, suhu benda 1 sama dengan masa benda 2 dikali kalori jenis benda 2 kali suhu benda 2 dikurang suhu akhir. Nah, masukin M1 nya itu 0,1 di situ ya. Kalor benda satunya itu kalori jenisnya 2800 kali suhu akhirnya nggak tahu, yang kan kita cari suhu benda satunya 100. Habis itu M2 ini 0,2 kali C2 nya itu air, suhunya 4200. Terus suhu benda 2 nya nih 20 dikurang TA nya nggak tahu suhu akhirnya. Jadi 0,1 dikali 2800 itu 280 ya, 280 TA.
Ini cara kamu ngitungnya berarti 2800. Ambil 28 aja dikali 0,1. Ini 8200 tambah 82. Nah, terus kan 2800 harusnya. Kamu tambahin nolnya 2. Nah, tapi di sini ada koma. Terus koma 1. Nah, ini nol di belakang koma kan nggak berarti. Karena jadi 280. Nah, terus ini tadi 0,1 kali 280, 2800 itu 280 dikali lagi sama min 100. Ya, berarti hasilnya nanti ini. Ya, kan 280 kali 100 berarti nolnya tambah 2 ini. Berarti jadi 28.000. Ya, 28.000 sama dengan 0,2 kali 40 kali 4.200 itu adalah 16.800. Ya, belum selesai. Kamu perlu kaliin lagi nih. Ini 0,2 kali 4.200 itu kan gini ya. Ambilnya 42 aja dikali 0,2. Berarti ini 4800 jadi 48. Ini 0 di depan enggak usah ya. Jadi kan 4.200 tambahin nolnya 2. Terus ini ada koma. Satu angka di belakang koma berarti ini coret. Jadi 840 ya. 840 TA. Ya, berarti nanti TA nya 840. Ini kan min 840 TA. Nah, sekarang ini yang depan 0,2 kali 4.200 tadi 840. Terus kamu kaliin lagi sama ini 20. Berapa tuh? 840 kali 20. Berarti ini nolnya nanti aja. Kali 20 kali 2. Berarti ini 8. Ini 16. Tambahin nolnya kan 840 01 21 juga. Jadi 16.800 itu ya. Yang pertama kamu kaliin 0,2 sama 4.200 terus dikali 20 dapat ini. Habis itu 0,2 kali 2.400 kali 4.200 kali min TA. Ya, jadi kamu gabungin deh. Ini 280 TA. Sini TA nya minus, pindah ke kanan jadi positif. 280 TA. Sini 16.800. Nah, ini 2.800 nya minus, pindah ke kanan jadi positif. 28.000 nolnya 3. Nah, 280 tambah mana tuh? Ini 840. Ya, ini kan pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ini ditambah 840 TA. 280 tambah 840 itu 1120. Di sini 16.800 tambah 28.000 itu 44.800. Sudah deh, TA nya berarti 44.800 dibagi 1120. Coret TA nya 448 ambilnya ya. 448 bagi 112 itu 4. Tambahin 01 jadi 40. Nah, ya berarti 40. Nah, kalau ini 1 kilo air bersuhu 90 derajat Celcius dicampur dengan 4 kilo air bersuhu 30 derajat Celcius hingga mencapai keseimbangan termal beberapa saat kemudian. Kalau jenis air 4200, tentukan nilai suhu campuran. Berarti ini M kali C kali delta T. Sama dengan ini M1.
C1, habis itu TA suhu akhir dikurang suhu air yang pertama sama massa benda yang kedua, berarti air yang kedua sini sama suhu air yang kedua dikurang suhu air yang kedua dikurang sama suhu akhirnya nanti yang bakal dicari. Massa benda satunya itu 1 kg satu, terus suhu kalau jenis airnya sama ya 4200, terus suhu akhirnya kita bakal cari terus benda satu itu air yang ini ya, berarti dia beratnya suhunya 90. Terus ini benda air yang kedua itu 4, beratnya 4 kg. Ini klor jenisnya sama-sama air ya. Terus air yang kedua itu suhunya 30 dikurang sama suhu akhir, suhu campurannya ya, berarti ini kan sama ya, atau gini deh, ini 1 dikali 4200 itu 4200 TA ya, berarti habis itu ini 4200 kan, 1 kali 4200 dikali lagi min 90, berarti 42 aja kali 9 itu 8137, jadi min 378, nolnya ini 2, ini 1, jadi nolnya 3 ya. Terus ini 4 dikali 4200, berarti 42 dikali 4 aja itu 8, ini 16, terus dikali lagi nih kan, ini kali ini, terus kali lagi 30, berarti dikali 3 itu 4, 2, 0, 2, 5, nolnya itu ada ini 2, ini 1, jadi nolnya ada 3 ya, betul. Nah, berarti ini 504.000. Nah, sekarang ini 4200, 4 dikali 4200 dikali min TA, berarti 4 dikali 42 itu udah tadi 168, nolnya itu 2 ya kan, ini 02. Nah, ini 4 TA. Sekarang kamu gabungin 4200 TA, ini TA nya kan minus, pindah ke sini jadi positif 16.800 TA. Sekarang ini 504.000 dari sini, terus ini min, pindah ke kanan jadi positif 378. Nah, berarti TA nya 4200 tambah 16.800 ya. Ini ya 16800 tambah 4200, ini 0 yakin ya, berarti 21.000 TA itu sama dengan 504.000 ditambah 378.000, 504 378, ini udah jadi 882, nolnya 3 ya, berarti TA nya adalah yang ini, yang enggak ada hurufnya dibagi yang ada huruf, dibagi 21.000, dan ini 03, ini 03 bisa dihapus, berarti T2 nya suhu akhir mereka adalah 882 dibagi 21, berapa tuh 882 bagi 21, sini 882 bagi 21, ini dia 88 bagi 21, itu dapat 4 ya kan, 21 dikali 4 itu adalah 84 ya, ini 2, terus ini 8 dikurang
4 itu 4. Nah 42 dibagi 21 dapat 1 ya, karena 22 kali 2 itu 44 melewati ya, berarti jadi 21. Ya itu kan 4, ini 84 kali kurang terus dapat 1, 21. Ya berarti ini ya, karena ini sama-sama air, jadi di awal udah bisa kamu coret ya. Ya coba, ini kan sama-sama air, berarti air yang pertama kali C, habis itu T1 kurang ini ya, kalau nilai suhu campuran berarti lambangnya itu ya, lambangnya TC. Nah itu sama dengan ini C1, enggak usah pakai 1. Nah M2 C, ini TC T2. Nah M1 benda 1 itu tadi 1 kg masanya, 1 dikali, nah ini kan sama-sama C, bisa kamu coret kalornya jenisnya karena kan sama-sama air. Terus T1 air yang pertama itu 90 kurang TC yang bakal kita cari, basa air yang kedua itu 4, TC nya yang bakal dicari kurang ini 30. Dah jadi 90 ya, ini 1 dikali 90 sama 1 dikali min TC, berarti min TC. Terus 4 dikali TC itu 4 TC, 4 dikali min 30 itu min 120. Jadi ini min TC, terus ini 4 kan positif pindah ke kanan, pindah ke kiri, jadi min 4 TC. Ini jadi min 120, ini min pindah ke kanan, jadi ini positif pindah ke kanan jadi negatif. Nah ini min TC, berarti ini kan kayak TC nya cuma ada 1, ini ada 4, min 4, berarti min 1 min 4 jadi min 5 TC. Terus 120 sama 90 berarti min 210, berarti TC nya adalah 210 dibagi 5, karena ini sama-sama min berarti positif nanti hasilnya. 210 bagi 5 itu dapat 4, ini 10 bagi 5 itu 2. Nah jadi jawabannya 42. Ini suhu campurannya. Nah sekarang ini ya, ini besi sama air sekarang. Nah baru kalau ini kita tulis M1 kali C1, habis itu T1 kurang TC ya, suhu campurannya. Habis itu sama dengan M2 benda kedua kali kalau jenis benda kedua, terus TC dikurang T2. Nah misal benda 1 itu 1 kilo, berarti 1 dikali besi kalau jenisnya 450. Terus T1 suhu benda 1 ini 100 dikurang TC nya kita nggak tahu, tetap tulis TC. Terus massa benda keduanya ini air itu 9 ya, 9 dikali kalor jenis air itu 4200, TC nya tadi tidak tahu, suhu campurannya. Terus suhu benda kedua itu ini 20 derajat. Nah berarti 1 dikali 450 itu 450 dikali 100, berarti tambahin nolnya 2 itu 2. Nah terus
ini 1 kali 450 dikali min TC berarti min 450 TC. Dah 9 dikali 4200 berarti 42 aja kali 9 81 ini 378 nolnya 2 TC ya, kan ini dikali terus dikaliin lagi sama TC. Sekarang ini 9 dikali 4200 kali lagi sama min 20 berarti 378 kali 2 ya, ini adalah 6 5 kan ini 15 jadi 7 berarti min 756 nolnya ini 2 ini 1 jadi nolnya 3. Nah sekarang ini sini ya, min 450 TC ini positif pindah ke kiri jadi negatif 37.800 TC. Sini min 756 di sini 45.000 positif pindah ke sini, pindah ke kanan jadi negatif. Nah ini 450 min lagi 37.800 berarti 378 tambah 450 052 dah jadi 38250 TC. Di situ ini 756.000 tambah 45.000 berarti gini aja ya. Ini 1 ini minus nolnya 3. Dan berarti TC nya adalah min 801.000 dibagi ini minus ya, ini min lagi berarti ini minus dibagi min 38250 dan ini min sama min habis jadi positif. Nolnya coret 1 berarti tinggal 80.100 ya dibagi 3.825 ini dapat 2 ya kan, 3825 dikali 2 itu 01561 ya 7650 ini 00 terus ini 11 kurang 5 6 ya ini jadi 9 3 ini 7 habis 3.600 ya karena tidak bisa. Udah itu ya. Nah ini tadi karena ini 3.600 nanti kamu tambahin koma ya, tambahin 0 di sini. Udah baru ini tambah 0. Nah jadi 36.000 bagi 300 bagi ini 3.824 berarti itu coba 3.825 ya 9 5 4 2 4 7 ini 3734 ya bisa ya di bawahnya berarti 9 di situ tulis hasilnya 34425 jadi 5 jadi 9 7 9 5 ya jadi 5 1. Nah ini karena lebih kecil nanti kita akan tambah 0 lagi jadi sampai sini juga sudah bisa ya 20,9 derajat Celcius. Ini suhu campurannya.
Sekarang coba lihat penjelasan yang rel kereta itu ya. Tidak dipasang rapat, mengapa ada sedikit celah di antara rel tersebut? Alasan utamanya adalah untuk mengatasi perubahan suhu. Ketika suhu panas, rel akan memuai, dan saat suhu dingin, rel akan menyusut. Jika rel dipasang terlalu rapat, saat memuai bisa melengkung atau bahkan terlepas dari tempatnya. Celah kecil ini penting untuk mencegah hal-hal tersebut dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu, jarak renggang ini memudahkan perawatan dan penggantian rel yang rusak. Jadi, ternyata celah kecil ini sangat penting untuk keselamatan dan efisiensi kereta api. Mengapa? Nah itu ya, jadi biar nggak melengkung saat memuai gitu. Memuai itu kan berarti nambah panjang dia, makanya itu dikasih celah sini. Udah, sekarang satu lagi. Ini yang Kenapa kabel kabel listrik. listrik dipasang agak kendor? Mari kita cari tahu. Benda di sekitar kita dapat mengalami pemuaian dan penyusutan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga terjadi pada kabel. Saat siang hari, kabel akan memuai atau bertambah panjang karena suhu yang panas. Sedangkan saat malam hari atau saat hujan, kabel akan menyusut dan bertambah pendek karena suhu yang dingin. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa kabel listrik dipasang agak kendor, sehingga menyebabkan kabel tidak putus karena terlalu tegang saat menyusut. Nah, Kenapa itu ya. kabel listrik dipasang agak kendor? Mari kita cari tahu. Benda di sekitar kita dapat mengalami pemuaian dan penyusutan dalam kondisi tertentu. Memuai Hal ini juga bertambah terjadi pada panjang. kabel. Saat siang hari, kabel akan memuai atau bertambah panjang karena suhu yang panas. Sedangkan saat malam hari atau saat hujan, kabel akan Malam dia menyusut dan nambah bertambah pendek. pendek karena suhu yang dingin. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa kabel listrik dipasang agak kendor, sehingga menyebabkan kabel tidak putus karena terlalu tegang saat menyusut. Nah, Nah, sekarang coba lanjutin dikit ya, yang tentang ini skalanya suhu. Nah, itu suhu itu kan tadi satuan internasionalnya itu Kelvin ya, SI-nya. Nah, terus alat untuk mengukur suhu itu termometer ya, termometer. Nah, misalnya ini dulu ya, kalau titik didih kan berarti di paling atas ya, karena dia paling panas. Kalau titik beku sebaliknya, yang paling dingin, yang sampai minus itu. Nah, coba ini dulu ya, 4 berarti ini. Nah, ini yang Celcius, terus Reaumur, ini Fahrenheit, terus ini Kelvin. Nah, ini Celcius kan paling rendahnya 0 derajat, paling tingginya 100 ya, paling panas titik sampai mendidihnya kalau kamu masak air. Kalau ini Reaumur 0, paling tingginya 80. Terus Fahrenheit 32, paling rendahnya, paling tingginya 212. Kalau Kelvin paling rendahnya 273, paling tingginya 373. Nah, ini Kelvin emang nggak pakai derajat ya. Kalau kamu lihat ini kan Celcius pakai derajat. Nah, tapi kalau Kelvin nggak pakai, karena dia itu satuan internasional ya, satuan internasionalnya untuk suhu ini. Jadi nggak pakai derajat, angka aja. Nah, misalnya kakak punya soal. Sebelum itu ini dulu ya, kamu lihat selisihnya dulu, perbedaannya. Selisih dari titik bekunya, ini kan titik bekunya Celcius itu 0, titik didihnya paling panasnya itu 100, berarti selisihnya itu 100 dikurang 0 ya, itu adalah 100. Terus kalau Reaumur selisihnya perbedaannya 80 dikurang 0, itu adalah 80, itu
Terus Fahrenheit selisihnya 212 dikurang 32 itu berapa tuh? 32 08 ya, berarti 180. Selisihnya 180. Kalau Kelvin ini 373 dikurang 273, 100 ya, kan sama-sama 73. Nah, sekarang selisih ini bisa sama-sama kamu kecilin lagi perbandingannya, sama-sama dibagi 20 ya. 100 dibagi 20 itu 5, 80 bagi 20 4, 80 bagi 180 bagi 20 lagi, kan ini ya, coret. Jadi 18 bagi 2 itu 9. Ya, 9. Terus ini coret, tinggal 10 bagi 2 itu 5. Nah, ini perbandingan paling sederhananya. Nah, kamu tinggal simpulin ini aja. Kamu bikin kesimpulan, berarti Celsius per 5 kan ya, ini Celsius per 5 dia perbandingannya. Terus Reaumur itu R ini 4 ya, Reaumur per 4. Terus Fahrenheit, nah Fahrenheit itu iya ini ya, dia nggak ada dikurang karena emang titik didihnya itu udah 0, ini Celsius sama Reaumur. Nah, tapi kalau Fahrenheit sama Kelvin perlu kamu kurang nanti ya. Berarti Fahrenheit itu F dikurang 32 karena titik bekunya ya, dia paling kecilnya 32 baru ini perbandingannya itu 9. Nah, sama dengan Kelvin sekarang. Kelvin itu K dikurang sama kayak tadi, karena bukan 0, dia titik bekunya paling rendahnya. Berarti kamu lihat paling rendahnya itu 273. Nah, kamu tulis ini 273 perbandingannya itu 5. Nah, ya. Kamu bisa ini aja, udah bakal bisa ngerjain soal insyaallah. Nah, coba ya kakak kasih contoh. Misalnya ubahlah 25 derajat Celcius ke derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ya, berarti kamu jawab 25 derajat Celcius kan. Berarti untuk nyari Reaumur dulu, misalnya kamu mau nyari Reaumur dulu. Berarti C per 5 sama dengan R per 4. Kamu masukin C-nya itu 25 derajat ya bilang. C-nya itu 25 per 5 sama dengan Reaumurnya bakal kita cari per 4. Ini bisa kamu kali silang ya. 5 dikali R berarti 5R sama dengan 25 dikali 4 itu 100. Nah, R-nya berarti 100 dibagi 5. Nah, Reaumurnya berarti 20 derajat ya. Sekarang kalau kamu mau nyari Fahrenheit itu ini berarti C tetap ke Celsius ya, karena yang diketahui itu Celsius. Jadi kamu tulis C per 5 ini sama dengan F min 32 per 9. Dan kamu kali silang lagi kayak tadi. Berarti ini C kali 9 itu 9C sama dengan 5 dikali F min 32. Berarti 5F. Terus 5 dikali min 32 berapa? 32 kali 5. Ini 0, 1. Nih. 160 ya. Berarti min kan ya. Ini 5-nya positif kali min 32. Berarti min 160. Ya. Ini tadi kamu udah dapat ya Celsiusnya itu. Oh, coba ulang. Celsiusnya kan udah ada di soal ya. Berarti ini C per 5 sama dengan ini F min 32 per 9 ya. C nya itu 25 per 5. F nya bakal dicari, Fahrenheit nya 9. Tadi kamu kali ini nih jadi 5F min berapa tadi, 160 ya. 5 kali 32
Habis itu 25 dikali 9 itu adalah 5, ini 4, 225, 225. Berarti ini 5F. Yang sama-sama angka aja kamu gabungin. Berarti ini min kan, pindah ke kanan jadi plus. Nah, ini 5F. 225 tambah 160 itu adalah 160. 5, 8, 3, 85. 385. F nya berarti 385 bagi 5. Berapa tuh F nya? 385 bagi 5, 7, 35, 53, 77. Ya, ini 77 derajat Fahrenheit berarti. Ya, sekarang satu lagi. Kita cari yang Kelvin. Ya, yang Kelvin itu berarti sama kayak tadi. Dari yang diketahui itu karena Celsius berarti C/5 sama dengan yang mau kita cari Kelvin. Itu K-273/5. Celsiusnya udah dikasih tahu di soal kamu, itu 25/5 sama dengan K-273/5. Jadi 5 dikali K itu 5K. Habis itu 5 dikali -273. Ya, 273 dikali 5 itu adalah 51. Ini 35, jadi 36, 3, ini 13. Jadi min 1365. Ya, terus 25 dikali 5 itu adalah 125. Jadi 5K itu 125. Ini min, pindah ke kanan jadi plus 1365. Ya, 5K berarti ini 1365 ditambah 125 0941 1490. K-nya berarti 1490 bagi 5. Ya, 1490 bagi 5 itu adalah 2, 10, 094. Ini 9, 45, 04, ini 8. Ya, jadi 298 derajat. Nah, itu ya. Ini Kelvin, Fahrenheit, ini Reaumur. Oh ya, Kelvin nggak usah dikasih itu ya tadi derajat. 29 apa tadi? 298. Nah,